Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Rozi. Waalaikumsalam Ibu. Wah, Bu Rozi, bagaimana nih kabarnya siang hari ini? Nah, hari ini saya merasa sedikit kurang nyaman, Ibu. Gitu ya. Ya, Heeh. saya dengar ya Bu Rozi wajahnya agak sedikit seperti banyak masalah seperti itu. Kemudian kayak seperti orang mikir gitu. Bisa nggak Bu Rozi berbagi sama saya sedikit? Mana tahu kita bisa saling-sering gitu kan, saling berbagi informasi tentang pembelajaran, bagaimana pembelajaran di kelas Bu Rozi. Mana tahu permasalahan Bu Rozi bisa sedikit teratasi. Bagaimana Bu Rozi, bisa kita mulai pembicaraan kita hari ini? Iya, terima kasih Ibu. Apakah Ibu hari ini tidak sibuk? Alhamdulillah, insya Allah saya sengaja nih meluangkan waktu untuk Bu Rozi supaya kita bisa saling-saling mendengar, saling-saling berbicara, bincang-bincang kita ya yang enjoy bisa lebih nyaman lagi kita ya Iya, Bu Rozi ya. oke Bu. Iya, Nah, jadi ini Bu, sedikit, permasalahan yang dalam pembelajaran yang sedang saya hadapi nih Bu. Eee, di sini, saya ingin meningkatkan metode pengajaran saya, khususnya, bagaimana cara mengelola kelas agar siswa lebih terlibat, dalam dan aktif berpartisipasi, Bu. Nah, kira-kira itu permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Baik, saya sudah dapat menangkapnya ya. Berarti di sini fokus pembicaraan kita pada hari ini, Bu Rozi ingin meningkatkan pengelolaan kelas dan keterlibatan siswa di kelas Bu Rozi ya? Begitu ya Bu Iya itu Rozi? kira-kira, Ibu. Iya. Baiklah Bu Rozi. Apakah ada aspek-aspek atau spesifik yang ingin Bu Rozi tingkatkan di dalam hal ini? Nah, Apa oke, kira-kira Ibu. yang spesifiknya gitu? Begini, Bu, saya merasa, terkadang, siswa kurang berpartisipasi aktif dalam diskusi dan, seringkali terlibat tidak fokus. Nah, saya ingin menemukan ini cara untuk membuat mereka lebih tertarik dan terlibat, Ibu. Dalam berdiskusi. Kira-kira itu permasalahan yang saya hadapi, dalam pembelajaran saya saat ini, Bu. Hmm. Bisa nggak, Kak, Bu Rozi ceritakan, lebih detailnya lagi, supaya kita bisa mengidentifikasi, tentang permasalahan Bu Rozi ini. Ceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan Bu Rozi itu. Nah, Nah, begini, Bu, heeh, eee, saya kan, merasa, menyampaikan materi itu, sudah, cukup menarik. Tetapi, ada siswa ini, yang kadang sebahagian siswa itu ketika saya menerangkan pembelajaran, ada yang berlari-lari ke sini, ada yang masih, fokus berbicara dengan temannya. Kadang ada pula mereka yang, sedikit-sedikit, "Izin Bu, izin Bu," begitu. Jadi oh, sudah dibilang seperti ini, "Nak, izinnya satu-satu orang ya." Tapi mungkin dikarenakan mereka, takut keluar sendiri, jadi mhm. mereka, sering minta izin keluar itu, dua-dua orang, Ibu. Kira-kira itu, permasalahan lain, Ibu, yang saya hadapi, saat ini. Begitu, baiklah. Ah, Sebelum, kita merencanakan langkah-langkah ke depan, kira-kira menurut Bu Rozi, apa ya kekuatan yang ada dalam diri Bu Rozi, yang Bu Rozi miliki, yang dapat membantu, dalam mencapai tujuan yang ingin Bu Rozi hadapi? Kira-kira apa nih? Bu Rozi pasti Nah, memiliki kekuatan dalam diri Bu Rozi kan? Nah, saya yakin itu. Coba. iya. Nah, Baik, Ibu. Jadi, saya itu dalam pembelajaran itu sudah berusaha menggunakan, multimedia, Ibu. Saya, me me melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan infografis, kadang materi itu saya coba mencarinya melalui dunia internet. Nah, ada pula hmm, saya berikan itu video pembelajarannya, Bu. Cuman ya, tadi
Kadang ada siswa yang terlihat agak pintar, mereka, Hmm. mungkin karena saking pintarnya tidak memperhatikan itu, Bu, apa yang saya sampaikan. Nah, itu kira-kira, Ibu, kekuatan yang Hmm. yang yang saya miliki. Masya Allah. Padahal kalau saya dengar dari cerita Bu Rozi tadi, kekuatan yang Bu Rozi miliki itu sangat bagus sekali, Bu. Jarang-jarang loh, Bu, semua guru mau melakukan pembelajaran dengan mencari-cari di internet, dengan pakai multimedia lengkap, apalagi di SD ini jarang-jarang menurut saya dengar seperti itu. Dan Ibu Rozi sudah memiliki kekuatan yang sangat bagus ini. Sangat bagus sekali ini, itu modal yang sangat, berguna sekali itu dalam pembelajaran Bu Rozi untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekarang bagaimana dengan tantangan yang Bu Rozi hadapi di kelas tersebut? Tantangan utama yang terberat yang Bu Rozi rasakan gitu? Oke, begini Bu, tantangan yang saya hadapi di kelas, adalah saya mengalami kesulitan, dalam menjaga perhatian siswa yang lebih aktif, dan sering berbicara sendiri. Kadang-kadang, saya merasa frustasi ketika mereka tidak mendengarkan instruksi yang, dengan baik. Jadi, apa yang saya sampaikan itu Ibu, tidak nyambung jadinya. Oh, Sudahlah saya gitu. memberikan instruksi seperti ini, ada pula siswa yang berbicara. Jadi Mmm, di sini, ini merupakan tantangan terberat buat saya, Ibu. Jadi iya, dengan tantangan tersebut kadang-kadang memang itu bisa membuat saya mmm, sedikit frustasi, Bu. Nah, itu iya, iya, kira-kira iya. tantangan yang saya hadapi, Bu. Ya, saya sangat memahami dengan tantangan yang telah, Bu, Roji ceritakan tadi, saya sangat paham sekali. Tentu, kalau bagi saya saja nih mendengarkannya sudah cukup membuat saya merasa bagaimana itu sebagai guru, kita kan sudah berusaha, kita Iya, seoptimal mungkin ternyata, kejadiannya demikian seperti yang Bu Roji ceritakan. Saya sangat sangat memahami sekali dengan, tantangan yang Bu Roji hadapan ini. Dan, untuk itu, marilah kita rencanakan langkah-langkah berikutnya. Mari kita lihat bagaimana bisa kita memanfaatkan kekuatan kekuatan yang telah Bu Rozi miliki tadi kan dalam menyampaikan materi yang sudah bagus tersebut, bagaimana kekuatan tersebut bisa Bu Rozi bungkus dengan lebih baik lagi dengan penyampaian materi yang lebih baik lagi sehingga tantangan yang Bu Rozi hadapi tadi bisa teratasi. Bagaimana rencananya rencana Bu Rozi? oke. Terima kasih ya, Bu. Saya begini, Bu, saya berpikir untuk menciptakan, lebih banyak kesempatan bagi siswa, berinteraksi dan berdiskusi. Misalnya, melalui kegiatan kelompok kecil atau permainan peran yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kan, misalnya kalau kita memberikan, materi pembelajaran bahasa Indonesia, Ah, itu kan ada kegiatannya bermain peran itu, Bu. iya, Nah, iya, iya. di sini nanti saya akan akan mencoba, membagi siswa berkelompok, nanti akan dipresentasikan ke depan itu, bagaimana, mem me membe memberikan, memberikan peran itu kepada siswa. Misalnya kamu menjadi, ini, kamu Iya, menjadi ini. Nah, jadi, iya, iya. kita berusaha, memberikan peran, kepada semua siswa tersebut. Nah, Mhm. mudah-mudahan mereka bisa paham, dengan tugas mereka masing-masing, Ibu. Itu Wah, kira-kira. wah, itu ide yang sangat bagus sekali itu Bu Rozi. Saya yakin sekali kalau ide tersebut Bu Rozi jalankan dengan baik, dengan sesuai dengan spesifiknya, maka, nanti insya Allah pembelajaran akan lebih baik sekali. Sekarang, apakah ada kegiatan yang sangat spesifik yang, ingin Ibu cobakan dalam waktu dekat ini? Nah, Apa kira-kira? begini, Ibu. Heeh. Saya ingin mencoba, memberikan pembelajaran berbasis proyek, di Mmm, mana, siswa bisa bekerja dalam kelompok untuk membuat presentasi tentang topik yang kami pelajari. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ah, mhm, setelah, mereka membuat, topik topik yang diberikan tersebut,
Ya. Nah, kemudian mereka diminta ke depan untuk bermain peran. Hmm. Kira-kira, silakan misalnya anak Ibu dari kelompok 1 contohnya, Ah, kamu dengan topik, eee, pandai bermain, bola contohnya. iya. Nanti, bagaimana siswa tersebut, menendang bola, Masya bagaimana Allah. siswa tersebut melempar bola. Jadi kalau mereka, bisa berperan seperti itu, berkemungkinan, saya merasa proyek ini nanti, bisa berjalan cukup baik. Itu kira-kira, Ibu. Iya. Masya Allah, saya dan mendengarnya bagus sekali ide dari Bu Rozi ini. Wah, hebat kalau ini terlaksana Bu Rozi, sangat mantap, Masya Allah nih. Kira-kira, kalau seperti itu ide-ide yang Bu Rozi rencanakan tersebut, kapan ya kira-kira Ibu Rozi berencana untuk menerapkan, proyek yang bagus ini kira-kira ya Bu Rozi ya? Nah, mungkin, karena ini saya pikir mungkin tidak terlalu sulit, Ibu, minggu depan, saya akan memulai proyek ini, Ibu. Oke, berarti minggu depan insya Allah akan, dibuat perencanaan, pelaksanaan proyek yang Bu Rozi susun ini kepada anak-anak. Nanti, kita akan melihat bagaimana nanti ya pembelajaran yang Bu Rozi lakukan dengan proyek yang Bu Rozi laksanakan ini. Sekarang saya ingin tahu lagi, bagaimana nanti setelah Bu Rozi buatkan perencanaan proyek tersebut, bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan proyek tersebut. Jadi biar biar Ibu tahu tingkat keberhasilannya, bagaimana caranya Ibu mengevaluasinya? Nah, begini, Bu, Nah, untuk mengevaluasi keberhasilan proyek ini, saya akan melihat, seberapa aktif, siswa saya, berkontribusi dalam diskusi kelompok, serta, hasil presentasi yang mereka sampaikan tersebut. Nah, itu kira-kira Ibu, yang ingin, itu kira-kira Ibu cara bagaimana saya mengevaluasi keberhasilan proyek ini. tunggu dulu. Jadi, nanti kan kita mau lihat nih Bu Rozi, setelah evaluasi ini kita kan tahu nanti peningkatannya. Jadi sebelumnya nih, kira-kira saat ini rentang kalau kita taruh nih rentang nilainya nih dari 1 sampai 10, sekarang rentang nilai perhatian anak Bu Rozi tadi di mananya nih, di 1 sampai 10 di mananya letak posisi rentang, nilai, perhatian anak di lokal Bu Rozi tersebut kira-kira? Nah, kalau Sebelum dari sebelum kita laksanakan nih, sebelum kita laksanakan rencana yang proyek i Bu Robi tadi, iya. kira-kira di rentang berapa mereka baru nih kita letakkan? Oke. Nah, kalau misalnya, sebelum direncanakan proyek ini, Bu, kalau diberi, rentang nilai itu tuh mungkin baru kalau dari 1 sampai 10 itu masih di level, 2 atau 3. Oh, jadi Heeh. jadi untuk usaha Bu Rozi ingin meningkatkannya nih, rencana Bu Rozi inginnya nanti di nilai berapa ini rencananya, Nah, target Bu Rozi, anak-anak Ibu? oke, Ibu. Jadi, target saya nanti, kalau misalnya proyek ini sudah saya, jalankan dengan baik, saya berkeinginan mungkin dari rentangan 1 sampai 10 itu maksimal nih setidaknya nilai, 10 ingin saya capai, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Ah, baiklah, untuk diskusi kita hari ini semoga berhasil ya rencana Bu Rozi ini ya. Oke, Ibu. Semoga semoga kegiatan ini, berhasil lagi nanti untuk minggu depan kita bincang-bincang lagi ya Bu Rozi. Oke, Saya ingin Ibu. mendengar lagi langsung dari Bu Rozi tentang keberhasilan Bu Rozi dalam melakukan pembelajaran. Terima Nah, kasih ya Bu Rozi atas waktunya, dan, ya, semoga sama-sama, kegiatan Ibu. kita bermanfaat pada hari ini pembicaraan kita ya Bu Rozia untuk perbaikan pembelajaran. Oke, Demikianlah Bu Ibu. Rozi. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.